Umpamanya, mohon maaf, kalau kita tadinya mendapatkan sebidang kebun, umpamanya, saya tidak mengatakan kebun apa, terserahlah, sebidang kebun, yang ternyata kalau kita kaji-kaji, rupanya awalnya itu tidak bagus ya, didapatkan dari penghasilan yang tidak bisa dijamin kehalalannya, kan gitu. Sementara kita ingin membersihkan diri, kita ingin mensucikan diri. Kalau kita terus gunakan ini, berarti macam mana kita membersihkan diri sementara hasilnya masih kita nikmati? Maka hal yang model itu pertanyaan beliau ini adalah tentang sesuatu yang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, tentu hasilnya pun tidak sesuai syariat, kan gitu. Kalau di dalam masalah uang umpamanya, itu dijelaskan di dalam bab riba. Di sana apa? Ambil modalmu, berhenti sampai di situ. Ambil modal, berhenti sampai di situ. Jangan lagi lanjutkan. Jangan lagi lanjutkan. Itu yang pertama. Kalau dia berbentuk harta, kita ingin bertaubat. Harta yang hasil daripada yang tidak baik itu, kita kan tidak akan senang, bahagia menggunakannya itu. Tidak tenang pikiran kita menggunakannya itu. Usahakan berikan kepada masyarakat yang lebih atau masyarakat umum yang menggunakannya. Makanya mohon maaf, saya pernah baca contoh dalam masalah keuangan itu di dalam masalah zakat yang disimpan di bank. Kalau banknya konvensional, ada namanya dana non syariah. Dana non syariah. Kalau disimpan di rekening yang bukan rekening syariah, itu kan bukan hak siapa-siapa. Itu dari pusat ditentukan penggunaannya. Untuk apa? Ibadah sosial. Apa contohnya? Jembatan, jamban, jalan. 3J. Jembatan, jamban, jalan. Kesanalah digunakan. Karena itu tidak, kalau diberikan tidak boleh juga. Karena bukan saya sebagai amil, bukan hak saya juga, tidak berhak juga saya memberikan itu. Jadi kembali kepada orang masyarakat umum. Jadi kalau ada harta yang seperti itu, maka sebaiknya kita gunakan untuk kemanfaatan umum. Infakkan atau hibahkan untuk kepentingan umum. Umpamanya mohon maaf, kalau kita tadinya mendapatkan sebidang kebun, umpamanya, saya tidak mengatakan kebun apa, terserahlah, sebidang kebun, yang ternyata kalau kita kaji-kaji, rupanya awalnya itu tidak bagus ya, didapatkan dari penghasilan yang tidak bisa dijamin kehalalannya, kan gitu. Sementara kita ingin membersihkan diri, kita ingin mensucikan diri. Kalau kita terus gunakan ini, berarti macam mana kita membersihkan diri sementara hasilnya masih kita nikmati? Maka hal yang model itu wakafkanlah atau hibahkanlah untuk kepentingan umat muslim atau ibadah sosial. Begitu cara untuk menghilangkan dari diri kita. Jangan dilanjutkan lagi ya, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan berarti kita tidak serius untuk bertaubat. Karena bertaubat itu kan yang pertama kan harus menyesali diri, menyesali perbuatan kita kan, kemudian berjanji tidak mengulang lagi. Ini masih hasilnya masih diteruskan, berarti kan tidak sesuai dengan syarat bertaubat itu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya, kalau ada hal-hal yang model itu, baik milik kita atau siapapun,
maka infakkan atau hibahkan, berikanlah itu demi kepentingan ummah. Contoh, serahkan ke panti asuhan. Hasil apanya itu? Yang tadi, umpamanya serahkan ke panti asuhan, serahkan kepada orang yang mengelola anak-anak yatim, supaya itu, karena kalau dibuang mubazir, ya kan gitu kan, supaya dia terlepas daripada kita, berikan dia untuk kepentingan ibadah sosial supaya kita lepas daripada itu. Sama dengan yang saya bilang kemarin, pertanyaan, ada orang kredit baju, ternyata tukang kreditnya tidak ketemu lagi. Ada sekelompok ibu-ibu tidak tahu mau dibayar kemana lagi. Akhirnya saya suruh bayar ke Masjid Al-Kausar, saya bilang, masjid di Palembang Tembesi. Kamu niatkan membayar hutang kamu kepada orang yang tempat kamu kredit itu, serahkan ke pengurus Masjid Al-Kausar supaya dibuat untuk kepentingan umum. Karena tidak tahu lagi mau kemana dibayar, orangnya tidak ketemu lagi, udah lama dicari. Itu pernah kejadian di Palembang Tembesi. Terima kasih.